Halo semua, halo teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sekarang kita mau melanjutkan sesuai dengan yang minggu sebelumnya. Jadi demo template webnya itu ada yang kurang, yaitu demo untuk template yang pakai SPA atau Single Page Application. Yang tersedia adalah Angular dan React. Nah, sekarang kita mulai nih videonya. Halo, saya Iriawan Kusuma. Jadi ini adalah seri tutorial belajar .NET mulai dari .NET 9. Mungkin teman-teman udah merasa ya, jadi saya juga baru nyadar itu minggu lalu. Jadi template-nya yang pakai SPA itu sudah nggak disupport ya. Tapi nanti kita coba apakah benar dari sisi TFF-nya kita coba ganti. Teman-teman kalau pengen tahu TFF itu apa, bisa lihat seri .NET Weekly saya di tahun kemarin, tahun 2024. Nanti akan saya kasih linknya. Oke, jadi ini kita mulai episode 4. Dan episode ini juga akan mengantarkan teman-teman untuk mulai mengenal bahasa pemrograman, yaitu C#, karena itu yang paling umum dipakai di .NET, walaupun sebetulnya kita bisa pakai bahasa lain. Oke, kita mulai dengan C#. Ini tentang saya, yaitu saya Iriawan Kusuma. Ya, bisa dibilang kuli programmer senior, saat ini sedang freelance, ya. Fokusnya di .NET, DevOps, dan open source, termasuk governance dan manajemen project open source-nya. GitHub ID saya Iriawan. Dan selain itu, sehari-hari saya juga anggota komisi aktif di .NET Foundation, bidang project onboarding. Jadi kalau teman-teman punya project open source, ya, repo-nya ada di GitHub, dan bisa terkenal atau tidak, monggo silakan bisa konsultasi dengan saya atau teman-teman lain di .NET Foundation untuk mendapat support tentang bagaimana kita kasih CI/CD atau mungkin licensing. Licensing itu kayak apakah itu projectnya gimana caranya supaya orang lebih makainya itu nyaman ya. Eh, Kalau bingung-bingung masalah licensing bisa konsultasi ke saya, termasuk pemakaian licensing kalau misalnya teman-teman ingin dual licensing. Tapi kalau memang projectnya itu baru setahun 2 tahun sih, saya sarankan kalau bisa itu jangan langsung dibikin dual licensing ya, karena teman-teman pasti akan kepingin tahu apakah proyek itu aktif atau tidak, dari sisi tidak hanya aktif dikembangkan teman-teman sendiri, tetapi juga aktif dipakai oleh developer lain. Nah, itu bisa kita diskusikan juga. Kemudian ini saya ingatkan lagi ya, jadi mungkin antara 4-5 episode ini ada butuh pengetahuan dasar yang dibutuhkan ya. Jadi menguasai dasar Git, pakai GitHub, dan sudah terinstall Visual Studio atau Visual Studio Code ya. Sangat disarankan untuk memakai Visual Studio jika Anda memakai Windows, seperti saya pakai Windows sekarang. Kemudian edisi dan versi Visual Studio yang diinstal adalah Visual Studio 2022, versi 17.12.3 itu minimal. Dimana nanti versi 17.12.3 ini sebetulnya nanti ini saya harusnya cantumin informasi SDK-nya ya. Tapi nanti kalau teman-teman install versi ini 17.12.3 itu SDK-nya adalah .NET SDK 90101. Nah, kenapa itu penting? Teman-teman bisa lihat ini ya, .NET Weekly-nya yang sebelumnya, atau nanti bisa sempat saya singgung lagi. Kemudian edisinya Anda bisa pakai community, profesional, dan enterprise. Kalau yang community itu free, jadi untuk start Anda bisa pakai untuk pemakaian pribadi atau nyoba-nyoba atau ngoprek ya. Kemudian untuk Linux dan iOS, Anda bisa memakai Visual Studio Code, dan tentunya disarankan untuk menginstal extension C#. Karena Visual Studio Code kalau nggak ada extension C# ini dia nggak tahu itu treatmentnya bagaimana, itu code Anda. Dan setelah Anda install extension C# ini, Anda bisa debug, bisa jalankan, dan bisa nanti kayak semacam yang lebih lanjut kayak ngasih breakpoint dan sebagainya. Oke,
Saya refresh lagi. Ini pilihan target aplikasi yang bisa dibuat di atas .NET atau memakai .NET ya. Jadi ada web, ada mobile, desktop, cloud, AI, ML, machine learning, kemudian ada microservice, game development, interactive. Tetapi sekali lagi, walaupun ada IoT, mobile, desktop, dan lain-lain ini, apa yang ditulis di sini ya saya ingatkan lagi ya, tidak semuanya available by default, tidak semuanya tersedia secara default oleh .NET SDK. Jadi hal-hal seperti game development, Internet of Things ini ya harus di-setting terpisah. Terutama untuk yang ini ya, game development ya. Karena game development ini murni tidak disediakan oleh Microsoft. Oke, tapi kita di sini tidak membahas itu. Fokusnya ke template yang ada di bawahnya .NET SDK dulu. Karena itu yang paling dekat dengan kita dan yang paling gampang untuk Anda bisa segera coba. Tidak terlalu banyak setup dan konfigurasi yang aneh-aneh. Dan ini kondisi yang saya tampilkan ini saya capture dari https://dot.net per tanggal 30 Desember. Jadi tampilan ini bisa berubah sewaktu-waktu ya. Terutama nanti kalau misalnya .NET 10 mau keluar. Ini pertimbangannya di presentasi sebelumnya kalau mau develop aplikasi ya di luar game ya tentunya ya. Ini sebenarnya saya tambahkan di luar game dan IoT. Jadi berapa tier, kalau lebih dari 2 tier ya bisa pakai ASP.NET Core ya, dari turunannya itu ada Razor, Blazor, SPA dan sebagainya. Atau kalau ya cuma 1 tier ya paling gampang develop aplikasi desktop. Kalau berbasis Windows ya tinggal pakai WPF dan WinForms dan sebagainya. Teman-teman bisa ngecek di video sebelumnya. Nah, ini template-nya yang untuk web seperti ini. Dan kita akan fokus untuk bahas SPA. Tapi di kesempatan video ini saya hanya fokus bahas SPA dengan memakai Angular. Teman-teman kalau memakai React.js silakan. Kenapa Angular? Karena setahu saya dari sisi saya sebagai developer ya, yang paling gampang setupnya itu so far yang saya tahu ya, itu pakai Angular. Ya mungkin teman-teman pakai React mungkin lebih gampang lagi, silakan. Itu lebih condong ke masalah personal preference ya. Oke, nah sayangnya 2 template ini yang Angular sama React.js itu hanya disupport di .NET 7. Kalau kita bikin template-nya pakai command prompt ya. Seperti yang kita sempat bahas sebelumnya. Kita lihat demonya. Ini sudah saya siapin. Nah, ini saya sudah buka reponya. Kita lihat contoh SPA. Ya, ini solusinya sudah saya siapkan. Dan ini sudah saya push ya ke repo. Kita ya. Ini ada git ignore juga ini. Ya, ini sudah bawaannya dari template-nya sih. Git ignore ini. Kita jalankan. Nah, sebelumnya saya perlu informasikan Node yang saya pakai ini adalah Node.js versi 22.12. Kalau untuk yang template-nya si Angular ini, dia pakai versi 15 ya Angular-nya. Versi 15. Kita lihat di sini. Jadi di sini itu ada semacam ini ya. Semacam petunjuk ini Angular-nya pakai versi berapa itu sebentar. Ini untuk konfigurasi TypeScript-nya harusnya sih ada. Coba saya cari entire solution. Ya, ini file ini ada di mana ini? Di sini. Oh.
Babel webpack .8 final. Kita lihat mana yang agak manusiawi untuk dilihat. Oke, ini ada package log. Package log ini filenya ada di di karena seharusnya ini bentukannya si Angular ini kita nggak perlu perhatiin ini. Ini package log di client app package log. Package log ini yang memberikan informasi versi yang dipakai apa. Ini versinya versi Angular 15.28. Oke. Nah, tanda ada caping ini tuh minimal yang dia pakai itu ini. Kalau nggak salah tuh ada penjelasannya lebih lanjut ya. Saya nggak terlalu ingat aturan mainnya, tapi kurang lebih mirip-mirip aturan mainnya NuGet, cuma ada sedikit beda. Mungkin bisa kita bahas di video berikutnya. Jadi minimal yang dipakai 15.28. Nah, Angular yang dipakai 15.28 ini butuh Node.js yang minimal versi 17, tapi yang disarankan itu versi 19. Nah, di komputer saya itu sudah pakai yang 22, jadi aman. Saya sarankan teman-teman pakai versi Node yang 22.12 ya, ini versi LTS-nya. Dan yang tak kalah pentingnya yang tidak hanya ini versi LTS, tapi juga ini versi 22.12 ini mendukung Angular yang terbaru, yaitu Angular versi 19. Jadi jangan dicampur aduk versi Angular sama versi Node.js-nya. Yang pasti Angular butuh Node. Setelah Node-nya terinstall, nah, baru kita bisa install atau konfigur Angular-nya. Oke, sekarang kita coba jalankan ini. Ya. Saya close other tab. Ya. Oke, jalankan aja. Nanti ada command prompt yang dia nampilkan Angular. Dan mana ini command prompt-nya? Nah, ini dia. Oh, bukan. Nah, ini dia Angular-nya. Jadi dia mencoba untuk nampilkan si ini pakai yang sudah settingan yang ya ini bawaannya si template-nya ya, localhost 44454. Jadi ini sudah pakai Angular. Dan kalau kita lihat source code-nya itu sederhana sekali, cuma begini doang. Tapi ini ya, sebetulnya ini ada ini ya, ada sebentar ini end of home. Client side code-nya memang pakai Angular, tapi walaupun ini client side code-nya itu pakai Angular, dia cukup powerful ya. Jadi dia bisa call web API ke belakang. Cuma kok di sini tidak ada pointer Angularnya ya, runtime JS-nya. Oh ya, ini pakai webpack. Oke. Dia pakai JS-nya webpack. Moga-moga nggak salah sebut ya. Jadi ini sudah jalan. Nah, masalahnya ini tidak disupport oleh .NET 9. Tapi kita coba. Kita tutup. Nah, ini juga tutup. Kalau cirinya .NET Core itu project-project itu bisa langsung edit ya. Tentunya akan lebih bijak kalau kita save dulu ini. Kita commit. Source-nya C#. Kenalan dengan C#. Oke. Nanti dulu. Ini, oh yang ini untuk itu. Oke, berarti sudah saya push yang SPA ini. Kita udah jalankan dan sekarang kita coba. Ini kan NET 7.
Kalau di .NET 9 tetap jalan nggak? Kita coba ini pakai .NET 9. Dan yang tidak kalah penting lagi, ini ada global JSON ya. Kita coba ini source ini 70. Kita tag global JSON. Nah, ini dia pakai 70200. Ya, kita coba kita ganti latest major. Jadi .NET new global JSON use version. Aduh, saya nggak hafal sintaks pastinya. Oke, SDK version. SDK version. Kita tetap pakai ini aja. Terus tapi roll forwardnya oh ya, kita mau gantikan 90 ya. Janganlah. Langsung gini aja. Ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal-awal, 90101 minimal. Roll forwardnya latest major coba. Terus kita paksa dia update. Kita lihat, oke, roll forwardnya latest major, versionnya ini. Kita lihat, ini kita ganti 90. The solution is on of support .NET SDK. Oke, ya, ini kita bisa tutup warningnya. Yang kayak ini, ESLint ini bisa kita ignore dulu. Dan kita coba jalankan lagi. Apakah masih bisa jalan atau tidak? Harusnya sih tetap bisa jalan. Jadi ini kosong, oke. Terus dia oke, npm-nya dan tetap bisa jalan. Jadi seperti yang saya duga, tetap bisa pakai di .NET 9, tapi yaitu projectnya dibuat pakai SDK.NET 7 dulu, setelah itu diganti manual TFF-nya ke .NET 9. Jadi sudah saya buktikan ini bisa jalan di .NET 9 sekarang. Jadi ini harusnya nggak masalah. Ini tidak akan saya push, tetap akan saya pakai ini sebagai sampelnya 70, jadi teman-teman nanti bisa nyoba sendiri, supaya bisa tidak hanya nyoba, tapi juga mengerti kalau ini TFM ini penting ya. Implikasinya ke mana-mana. Oke, sekarang kita lanjut ke C#. Ini saya close dulu solusinya. Belajar C# .NET 9. Oke. Ini sudah saya siapkan beberapa code-nya. Oke. Let's show from current slide. Ya. Sebelumnya saya informasikan bahwa bahasa pemrograman yang berjalan di atas .NET itu ada banyak. Kalau yang dari sisinya Microsoft itu yang umum adalah 4 ini. Jadi ada C#, ada Visual Basic, ada F#, dan Manage C++. Nah, C# ini adalah bahasa yang dipakai untuk pengembangan .NET dari awal, sejak zaman .NET Framework. Ya, tentunya pasti ada bahasa mesin dan ada bahasa C++ juga sebetulnya. Tapi yang dominan untuk pengembangan si .NET-nya sendiri itu pakai C#. Dan berikutnya ada Visual Basic. Ini adalah salah satu dialek dari bahasa pemrograman basic.
Jadi turunannya dulu ada Quick Basic, mungkin teman-teman yang pernah nyoba sebelum zamannya Windows ya. Dulu zamannya DOS itu ada Microsoft Basic, ada GW Basic, mungkin juga ada yang pernah nyoba Quick Basic. Nah, sekarang ini Microsoft yang paling latest terakhir evolusinya adalah Visual Basic. Sekarang versi Visual Basic versi 17. Visual Basic ini agak unik ya. Jadi dia versinya itu selalu mengikuti versinya Visual Studio. Tidak seperti C#, beda sendiri, F# juga beda. Tapi kalau nggak salah dia F# yang sekarang ini sudah mulai mengikuti versinya .NET. Jadi kalau .NET-nya versi 9 dia juga ada F# 9 nih kalau nggak salah. Jadi kita lihat bareng-bareng di video berikutnya. Ini ada manage C++. C++ itu pasti teman-teman udah banyak yang tahu ya. Jadi C yang tidak hanya OOP tetapi juga sebetulnya bahasa yang dipakai untuk mendevelop Windows. Ya, nggak cuma C tapi juga C++. Dan ini sudah ada sejak zaman .NET Framework. Jadi dengan C++ teman-teman bisa develop aplikasi .NET juga. Cuma pilihan template-nya tidak banyak. Yang pasti setahu saya sampai sekarang kalau kita memakai Manage C++ ini tidak bisa untuk develop aplikasi kayak ASP.NET Core, WinForms mungkin bisa. Saya kurang tahu juga kalau .NET Core ini belum pernah coba kalau pakai Manage C++. Kalau Manage C++ untuk bikin aplikasi WinForms bisa. Manage C++ untuk bikin konsol ya pasti bisa. Karena itu yang bentuk paling basic. Dan template-nya sayang tidak ada, bawaannya dari .NET SDK. Tapi kalau teman-teman mau nyoba, bisa. Kalau misalnya banyak yang request, bisa nanti kita kumpulkan request-nya. Kalau banyak, nanti saya akan bikin video setelah saya selesai menerangkan C#. Oke? Nah, C# itu sendiri apa? Termasuk keluarga bahasa pemrograman C. Oleh karena itu termasuk keluarga yang C itu termasuk static type ya. Jadi kalau kita define tipe datanya integer, boolean, segala macam, seterusnya dia akan seperti itu. Tidak seperti JavaScript, tidak seperti mungkin kalau teman-teman pernah tahu PHP. Jadi hati-hati ya, terutama PHP ya. Kalau PHP itu kalau kita define string, tahu-tahu diisi integer, diisi apa, dia akan jalan terus gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya ini strong type. Strong type itu dia tidak hanya kalau kita define tipenya A, dia akan tipenya A terus. Atau kalau integer ya integer, boolean ya boolean. Tetapi juga strong type. Nah, istilah-istilah ini, strong type, weakly type, dan sebagainya, mungkin tidak akan saya bahas sekarang. Sekaligus saya mau sedikit agak curhat ya. Biasanya kalau teman-teman, terutama kalau berangkat dari jurusan computer science atau informatika, yang saya tahu di Indonesia, jarang yang ngebahas teori kenapa kok ada static type sekaligus strong type. Kalau static type gampang, itu semua orang langsung tahu, oh, kalau saya udah define integer atau boolean, seterusnya tetap itu, nggak bisa sembarangan diubah-ubah. Nah, ini ada kata-kata strong type. Oke. Nah, tentunya lawannya strong type ada weakly type atau weak type. Pakai D ya, weak type. Nah, untuk saat ini kita nggak perlu khawatir itu. Karena kita fokusnya yang C#, karena C# itu pasti strong type. Oke, C# termasuk OOP, Object Oriented Programming. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia yang sering-sering kali jadikan nama kuliahnya itu, mata kuliahnya itu pemrograman berbasis objek. Nah, Object Oriented Programming. Dan yang tidak kalah penting itu sebetulnya termasuk prosedural si C# ini. Karena sebetulnya dia tidak terlalu butuh harus OOP gitu. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok seperti itu. Kemudian yang faktor yang lain selanjutnya adalah mempunyai hubungan erat sekali dengan CLR. CLR itu adalah Common Language Runtime. Jadi runtime-nya si .NET itu sendiri itu dibuat oleh C#, seperti tadi saya jelaskan, .NET
SDK dan sebagainya itu dibuat oleh Sysap, pakai Sysap, sekitar antara 75-80% itu pakai Sysap. Sisanya C++ dan bahasa mesin. Nah, si .NET itu sendiri waktu dia berjalan, dia ada runtime-nya. Runtime-nya itu nggak langsung berkomunikasi dengan Windows. Jadi ada runtime sendiri ya, teman-teman. Persis seperti caranya Java. Kalau Java itu ada virtual machine, kalau yang .NET ini ada CLR. Walaupun sebetulnya konsepnya ya virtualisasi juga gitu, karena tidak langsung berkomunikasi dengan Windows. Jadi ada kayak semacam perantara runtime yang menjembatani antara operating systemnya dengan si .NET-nya, atau menjembatani antara Java dengan OS-nya. Jadi ada, kalau Java itu JVM, kalau .NET itu CLR. Oke. Dan Sysap itu ada fitur yang mendukung generik atau mensupport generik. Dan strategi yang dipakai adalah strategi Reified Generic. Dan lebih bagusnya lagi, secara integrasi dengan runtime-nya sudah didukung juga. Jadi, nah ini hati-hati teman-teman. Sengaja nggak saya tulis di slide saya. Java itu eraser generiknya, strateginya. Strategi yang dipakai atau yang umum untuk generik ada 3 atau 4 itu saya lupa. Tapi yang paling umum dikenal orang adalah 2. Ada Reified, ada eraser. Nah, yang dipakai oleh Java itu eraser. Jadi pada saat si aplikasi atau code Anda itu jalan, run, informasi tipe generiknya itu sudah tidak ada. Tahunya pas waktu compile. Sedangkan kalau yang Sysap itu tidak hanya waktu compile, tetapi juga yang namanya Reified itu kayak semacam dikuatkan ya. Waktu dia jalan, waktu dia run, dia juga akan pengecekan tipenya. Kalau bahasa umumnya itu di literaturnya Sysap dan Java itu type check. Jadi bukan class check, tapi type check. Karena yang jadi dasar teorinya ini adalah teori tentang type system sebetulnya. Kalau di Java orang kok selalu disebut kayak kelas. Anda punya kelas string, Anda punya kelas boolean, kelas integer, atau apapun itu ya. Tipenya itu jarang dibahas. Selalu dibilang, oh itu kelas string itu ya kelasnya string. Gitu. Padahal itu sebetulnya itu dari sisi teori tentang kompilasi, bahasa pemrograman, itu adalah type system. Oke, itu adalah type system. Nah, kenapa kok saya mungkin agak cerewet di awal-awal seperti ini saya bicara masalah type systemnya? Karena selanjutnya kalau Anda pakai generiknya Sysap, Anda harus hati-hati. Jadi powerful sekali sebetulnya fiturnya generik yang dengan strategi Reified generik ini, tapi di balik itu Anda harus hati-hati. Karena ada semacam teori pendukung di balik itu yang kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan bingung sendiri nantinya. Itu juga terkait dengan sejarahnya si .NET itu sendiri. Nah, ini seringkali saya kalau interview orang yang mau ikut jadi tim saya, ya begitu saya tanya hal itu, mereka pada bingung. Padahal hal itu juga disebut di dokumentasi Sysapnya. Oke. Tapi teman-teman nanti aja yang masalah generik ini akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi sabar dulu. Sekarang kita masuk ke OOP. Ini secara umum ya, ini juga berlaku di bahasa programan OOP yang lainnya seperti Java, seperti teman-teman kalau pernah tahu ada ya nggak cuma C++ juga, C++ juga OOP. Ada juga mungkin yang zaman-zaman dulu sekali itu ada namanya OOP-nya Pascal. Ada juga OOP-nya yang lebih lama lagi ya bahasanya. Smalltalk. Nah, itu juga OOP itu. Bahkan IBM itu juga pernah ngeluarin IDE namanya Visual Smalltalk. Saya juga punya. Cuma sayangnya itu sudah nggak support Windows yang baru-baru. Jadi ya kalau mau jalanin itu saya harus jalanin di VM yang pakai Windows 95. Jadi sudah
harus kembali ke lebih lama lagi dan ribet lah. Ada 3 ini ya teman-teman, inheritance, polymorphism, encapsulation ini OOP ini. Ada buku yang ngebahas ada pilar keempat, yaitu apa? Abstraction. Menurut saya abstraction itu bisa dijadikan satu dengan encapsulation. Secara prinsip, encapsulation dengan abstraction itu sama. Abstraksi adalah Anda tidak perlu mendefinisikan detailnya. Sedangkan encapsulation itu menyembunyikan detail implementasi si kelasnya itu. Jadi sebetulnya 3 ini sudah cukup ya. Oke, inheritance, polymorphism, encapsulation. Nah, sekarang kita coba bahas yang inheritance. Ini adalah contoh yang paling gampang. Saya punya animal, ya, abstraknya itu ya. Jadi ada kayak seperti taksonominya biologi gitu ya. Pertama-tama pasti ada kingdom animalia atau animal kingdom gitu ya. Nah, animal itu bawahnya bisa ada bird, cat, fish. Jadi ada burung, ada keluarganya kucing ya. Dan ada keluarganya ikan. Saya bilang ini keluarga karena dari sisi taksonomi di sisi biologi juga mereka bilangnya itu semacam apa silsilah kayak keluarga gitu. Family, super family, sub family seperti itu. Nah, ini bird ada parrot, eagle, chicken, kakak tua, elang, ayam. Dan cat ini ada tiger, ada domestic cat ya. Domestic cat ada kucing kampung yang seperti kita biasa lihat di jalan-jalan atau di kalau teman-teman punya kucing sendiri gitu. Kemudian ada fish, ikan ini ada tuna, ada bandeng, ada lele, catfish. Oke, ini ya tidak mencakup semua kerajaan binatang atau animal kingdom ya. Kalau saya cantumin di sini semua ya, slide-nya nggak ada tempatnya. Oke. Nah, tadi sudah inheritance. Inheritance itu kayak turunan. Kemudian selanjutnya ada polymorphism. Itu juga sebetulnya bagian dari inheritance. Contohnya burung. Burung itu tidak hanya bagian dari binatang, tapi juga punya ciri khusus. Tidak seperti binatang yang lainnya. Itu apa? Punya sayap, punya paruh, dan kaki yang berujung cakar atau crow. Tetapi ayam, elang, dan kakak tua memiliki spesialisasi lagi. Contohnya seperti ayam yang sayapnya tidak bisa terbang dibandingkan dengan elang dan kakak tua. Kakak tua bisa terbang ya, karena kalau mungkin teman-teman mikirnya di Indonesia kakak tua nggak bisa terbang, yaitu karena sudah terlalu lama dipelihara dan dia jarang-jarang keluar rumah ya biasanya susah terbang karena sudah jarang dipakai itu otot-otot sayapnya itu. Tapi parrot itu pasti bisa terbang, teman-teman bisa cek di wiki. Oke. Jadi ini kita ada contoh polymorphism. Kemudian tidak kalah penting selanjutnya adalah encapsulation. Contohnya ayam. Ayam itu punya 2 hal. Kalau dalam istilah object oriented-nya itu OOP-nya ada trait atau property. Ya itu sebetulnya trait itu ciri, property itu ya kayak semacam dia punya apa aja. Tapi intinya sama dalam hal ini. Jadi ayam itu ada paruh, ada cakarnya, ada sayap, dan ada warna bulunya. Ini beda ya, bulunya ini bulunya burung, makanya istilahnya itu feather gitu. Dan selanjutnya ada behavior-nya. Jadi dia bisa apa atau melakukan apa saja gitu. Tapi kalau dalam konteksnya atau hubungannya si OP ini bisa apa? Ayam bisa mencakar ya crowing dan bisa bertelur, dia hatching eggs ini ya. Dan bisa lain-lain seperti garuk gitu. Kalau ini crowing ini sepertinya bukan ini ya, bukan mencakar. Ini crowing itu kayak berkokok gitu ya. Nah, istilahnya itu bahasa Inggrisnya crowing. Mungkin kalau teman-teman mau koreksi ini silakan. Siapa tahu saya ada yang miss ya. Jadi intinya ini adalah behaviornya ayam. Kita sudah ada property dan behavior. Kalau di dalam bahasa OP, dia bisa apa saja itu biasanya pakai dalam bentuk verb. Kata kerja. Crow, hatch, scratch. Oke.
Dan kita demokan ya. Kita di sini create console project ya. Saya namakan kenalan dengan sisap. Solusinya ini belajar sisap. Oke. Pertama-tama kita lihat animal. Di sini animal itu ada properti ya. Jadi animal itu ada properti apakah dia bisa terbang atau tidak, apakah dia bisa berenang atau tidak, ya, dan lain-lain seperti warnanya, kulitnya, atau mungkin bisa Anda tambahkan boleh, misalnya warna feather. Tapi tidak semua animal punya feather ya. Karena sebetulnya kalau kita bilang kulit, kalau feathernya hilang itu juga akan kelihatan tuh warna kulit aslinya. Seperti kalau kucing dicukur gitu ya bulunya, dia akan kelihatan warnanya, kulitnya aslinya apa gitu. Dan ini saya ambil dari contoh di biologi ya, jadi teman-teman jangan jangan sampai ada pemikiran, wah ini Heriawan ini ngasal nih, enggak, ini saya ambil dari contoh biologi gitu. Kemudian nggak kalah penting adalah animal itu bisa bisa bereproduksi. Ini ada juga di wiki ya, animal itu ciri umumnya apa, dan setelah itu bisa makan, bisa minum. Kita nggak usah pikir intinya atau isinya si behavior ini atau metode ini apa. Gampang itu nanti aja kita pikir. Ini adalah sebuah contoh, jadi ada animal. Dan animal ini saya tandai dengan kata-kata abstrak. Jadi ini adalah kelas awalnya. Kalau kita ngomong binatang, itu kan kurang spesifik tuh. Binatang bisa burung, bisa ikan, bisa kucing, bisa misalnya melata ya seperti kayak ular, bisa yang lain-lain kayak buaya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah termasuk binatang. Jadi binatang itu abstrak. Jadi best practice-nya ini definisi si animal ini abstraknya. Public abstract class animal ya. Kemudian kalau teman-teman lihat ini di sini ada beberapa properti yang ada saya kasih abstrak ada enggak. Yaitu ada tujuannya. Oke. Ini di selanjutnya kita lihat turunannya animal. Kebetulan di sini saya juga sudah buat bird. Jadi setelah animal itu ada bird. Di bird ini ya, semua turunan animal kalau dia ada metode atau properti yang ada abstraknya, ini harus ada implementasinya. Nah, ini kenapa saya harus implement yang skin color ini untuk animal. Karena dia animal menurunkan ini, jadi harus ada implementasinya turunannya. Walaupun saya tetap bisa juga marking atau saya tandai si bird ini sebagai abstract class. Karena kalau kita lihat di ini slide-nya tadi itu, bird juga bisa ada turunan lagi, ada parrot, eagle, chicken. Oke, kita bahas yang satu kelompokan burung ini. Dan kembali lagi ke code-nya, selain bird ada eagle. Nah, eagle ini turunannya bird. Ya. Kalau kita kembali ke bird, saya bisa definisikan satu properti lagi. Misalnya apa? Jumlah jarinya itu, jari kakinya itu ya, tapi ya kalau bahasa gampang itu jumlah cakarnya. Itu ada berapa gitu. Bisa macam-macam, bisa 3, bisa 4 ya, teman-teman. Karena bisa macam-macam, saya bikin abstrak aja ini yang bird. Nah, implementasinya itu saya serahkan ke turunannya. Nah, turunannya bird yang ada contoh di saya ini ada eagle. Ini karena dia hanya bisa dibaca ya, jadi cuma ada get, saya langsung kembalikan value 5 gitu. Ya mungkin elang itu kakinya ada apa ya, 4 jarinya ya. Mungkin saya salah ya, tapi ini sekedar apa ya, ilustrasi aja. Nah, selain eagle ada saya bikin chicken. Kalau chicken misalnya cakarnya 4, tapi setahu saya sih iya 4 betul, 4 gitu. Jadi semua turunannya bird harus implementasi
abstraknya, ya abstraknya itu finger count ya, ini propertinya makanya jadi harus ditulis. Dan untuk memberitahu kalau kita itu implementasi abstraknya, ini ada keyword override. Jadi ada override. Ya. Override itu ini adalah bentuk paling gampang dilihatnya kalau polymorphism ya. Jadi awalnya di bird itu kita abstrak, ini turunannya override. Satu hal yang pasti, kalau misalnya kita bikin metode pertama kali yang tidak abstrak ya. Kalau abstrak itu tidak ada implementasi ya teman-teman. Jadi kalau yang di sini bird ini get ini walaupun dia bentuknya sama dengan auto property, nanti saya jelasin ada istilahnya auto property ya, fitur itu ada di C#. Tapi get yang ini tuh nggak ada implementasinya. Sekali lagi get yang ini itu tidak ada implementasinya karena ini abstrak. Jadi abstrak itu kalau di property atau method tidak ada implementasinya. Kalau abstrak itu ditaruh di kelas, ya kelas ini tidak bisa di new. Contohnya kita lihat di sini ya. Misalnya saya mau new animal atau new bird gitu. Bird 1 sama dengan new bird. Bisa nggak dia? Nggak bisa. Karena bird ini kelas abstrak. Jadi ada error yang menyatakan cannot create an instance of the abstract type. Jadi karena si kelas bird ini abstrak, dia tidak bisa dibikin objeknya atau diinstansiate baru, nggak bisa. Ya. Jadi new bird ini adalah konstruktor ya. Kita sudah mulai masuk ke istilah-istilah tidak hanya OP, tapi istilah-istilah yang mendukung kita untuk mempelajari C# secara basic dulu. Jadi ini adalah konstruktor. Ini juga sama nih, eagle ini juga konstruktor. Kalau ini nggak error karena eagle bukan abstrak class. Kalau ini new bird ini abstrak class. Oke, kita hapus. Nah, untuk sampai sekarang, untuk saat ini, kita sudah bahas 3 pilar, dan kita juga sudah bahas yang abstrak, kelas, dan yang tidak abstrak. Sekedar tips dan trik ya teman-teman, itu sejak Visual Studio 2005 itu ada fitur namanya kelas diagram. Kelas diagram ini memudahkan kita untuk memvisualisasikan kalau ada kayak semacam turunan atau abstrak kelas kayak gitu-gitu ya. Nah, ini sudah saya bikinkan di sini. Dan error. Cannot load. Oke. Coba ini kayaknya harus dikompil ulang. Semoga kalau dikompil ulang dibuka nggak error. Oke, bisa. Alhamdulillah. Nah, ini ada animal. Animal itu ada turunannya bird ya. Bird itu ada turunannya, ada eagle, ada chicken. Jadi kita lihat di sini. Ini ada animal. Animal itu abstract class. Nah, abstract class itu nama kelasnya itu selalu huruf miring ya, fontnya, stylenya. Nah, tidak hanya itu, kalau ada properti abstrak dia juga akan miring ini, kayak ini skin color. Oke. Dan kita lihat di bird juga ini. Bird ini juga abstrak class, makanya dia namanya ditulis dengan miring, style italic ya. Propertinya kalau ada abstraknya juga italic, ini kayak ini finger count. Dan turunannya ada eagle, ada chicken, ini sudah tidak ada abstrak method atau propertinya, makanya tulisannya tulisan font biasa. Kemudian ini ada method eagle. Sebetulnya itu eagle ini konstruktor ya. Ini harusnya itu bukan metode biasa, tapi ini harusnya konstruktor. Nah, sayangnya kalau di kelas diagram ini dia masih belum bisa pinter bedain kalau ini adalah konstruktor, bukan metode biasa. Tapi nggak apa-apa.
Jadi kita lihat di sini ada petunjuk yang jelas ya. Ada properti, ada method. Nah, ini properti ini yang trade ini behavior-nya itu method. Jadi dia mengerjakan apa atau melakukan apa gitu. Yang tidak kalah penting saya dari tadi bilang ada bisa apa. Dan yang memaksa supaya bisa apa itu sebetulnya lebih tepatnya ada yang namanya apa? Interface gitu. Sekali lagi itu ada yang namanya interface. Contohnya kalau misalnya saya definisikan interface, sebetulnya ini kelas diagram juga kita bisa pakai untuk bikin-bikin interface ya. Kalau kita klik kanan, ini add interface itu. Misalnya interface untuk yang terkait dengan dunia binatang itu apa ya? Binatang itu misalnya contohnya itu tidak hanya bisa berenang, bisa terbang tadi sudah bisa ya. Oh ada ini ada can fly udah. Atau gini deh, misalnya interface ini akan memaksa supaya dia harus ada properti can fly ini. Atau saya bikin baru aja. Misalnya I, biasanya interface itu selalu diawali huruf I atau I dalam bahasa Inggris. I, oh yang belum saya tulis di sini, dia bisa lari atau tidak. Oke. I runnable. Jadi ada bisa lari, runnable. Itu. Modifiernya secara umum sih biasanya public ya. Oke. Kita ini di sini. Kita juga bisa nambah metode di sini ya, teman-teman. Misalnya apa? Kita definisikan yang namanya run. Nama metodenya itu run ya. Kembali defaultnya void. Kalau mau tambahin parameter silakan. Ini bisa tambah parameter. Tapi untuk gampangnya kita nggak usah dulu. Dan kita paksa misalnya ya, kelas ini animal ini bukan turunan, mengimplementasikan interface-nya. Jadi mengimplementasikan interface-nya berarti kelas animal tuh harus ada implementasi method run. Oke. Di sini kita apa ya biasanya? Inheritance ya. Oke, inheritance dari sini ke sini. Nggak mau. Oh, kebalik. Coba dari sini ke sini. Oke, ini ada benar ini. Dia kalau implement ironable langsung ada ininya. Kita save. Dan ini kalau dikompil pasti akan error. Karena si animal ini belum mengimplementasikan ini. Jadi kita lihat. Ini animal. Jadi bentuk atau sintaksnya itu seperti kayak turunan ya. Jadi animal ironable gitu. Ini kita bisa dengan cara cepat kita implement interface-nya. Kalau mau lebih bagus sih karena si animal itu belum tentu bisa semuanya bisa lari ya. Kita implement interface abstractly. Jadi si animal ini akan ada metode abstraknya. Metode void run tapi abstrak. Oke. Ya. Ini tidak ada implementasinya. Menjadi kosongan gini. Nah, selanjutnya turunan semua animal harus implementasi ini. Jadi dia harus diimplementasikan. Misalnya, oh semua burung pasti bisa lari. Ya kita tambahkan di sini. Tapi ini kok entah kenapa errornya nggak nongol di semua kelas ya. Harusnya ini yang buat ini bisa ada warning atau error gitu. Kita compile dan harusnya di sini yang paling bawahnya yang harusnya ada implementasinya. Oke, benar.
Jadi jangan sampai terlalu lama bingung ya teman-teman. Jadi Eagle ini yang harus implementasi itu tadi, si run itu, animal run, ya kan? Oke. Kita bisa pakai ini atau override. Kalau menurut saya sih paling gampang ini aja ya, implement struct ya. Jadi akan selalu ada public override void run. Jadi akan ada public override void run. Kalau mau lebih bagus lagi, misalnya kita tahu bird juga harus ada implementasi run sendiri, bisa. Jadi kita ke kelas bird-nya, ya. Public override void run. Nah, jadi bird-nya itu lari. Otomatis semua errornya tadi di kelas paling bawahnya hilang. Karena sudah terwakilkan oleh bird ini. Nanti kalau misalnya kita mau override behavior-nya bird, juga tetap bisa sebetulnya. Jadi misalnya di Eagle, kita override public override void run ya. Ini juga supaya memudahkan untuk membedakan ini kalau kita jalan metode run ini, dia akan mencetak Eagle is running gitu. Nah, kita coba di programnya kita tambahkan ada Eagle, ada chicken. Nah, sekarang kalau kita Eagle 1.run, kita coba ya. Nanti dia akan nampilkan Eagle-nya running. Kita compile ulang lagi ya. Kenapa kok saya sering compile ulang? Karena ada CD ini, kelas diagram. Kelas diagram ini sebetulnya bukan item yang dikenal secara full oleh .NET Core. Tapi karena saya buka Visual Studio, jadi dia disupport oleh Visual Studio, tidak disupport oleh .NET Core sebetulnya. Dan ini juga tidak bisa dibuka di Visual Studio Code. Nah, itu kenapa saya cenderung lebih nyaman pakai Visual Studio. Tapi teman-teman kalau mau pakai Visual Studio Code tetap bisa, tapi ya tidak bisa buka kelas diagramnya. Gitu. Belum ada extension untuk buka kelas diagram. Oke, ini program.js dan kita coba jalankan. Saya pasang breakpoint ya, dia di konstruktornya. Oke, step over, new Eagle ya. Kita kalau mau lihat ini step into, dia akan lari ke sini. Jadi akan mencetak Eagle is running. Ini dia. Eagle is running. Oke. Jadi di sini walaupun dia itu definisinya awalnya adalah animal, tapi yang dia instantiate adalah Eagle-nya. Dia tidak bisa instantiate animal karena animal itu abstract class. Oke. Dan kemudian kita panggil metodenya. Metode ini sudah bukan punyanya animal ya, walaupun di sini tulisannya animal.run. Tapi ini metode ini sudah di-override oleh Eagle-nya. Makanya dia tampilannya tampilan Eagle-nya. Untuk lebih mudahnya, dan dari sisi kelas diagram, dia ada interface gini, terus si implementasinya ini ada ininya nih, ada implement gini, ada kayak semacam nada, kayak garis, terus ada bulatan. Ini sebetulnya tuh turunan dari notasi atau diagramnya UML ya, Unified Modeling Language yang versi awal-awal. Versi zamannya di tahun 2005. Karena setahu saya kelas diagram ini adanya di Visual Studio 2005. Sejak Visual Studio 2005 dan sampai sekarang masih tetap ada ya, alhamdulillah. Ini lumayan bantu ini sebetulnya. Cuman kalau satu project ini kelasnya begitu banyak ya, akhirnya load-nya semakin pelan. Jadi dipakainya sesuai kebutuhan aja. Saya pakai ini di video ini untuk membantu saya menjelaskan tentang inheritance dan kondisi-kondisi behavior-nya, propertinya seperti itu. Jadi properti ada, behavior juga ada. Kalau di .NET namanya ya property, mungkin kalau di yang lain namanya trait ya. Behavior itu kalau di OP itu
apa yang dia kerjakan yaitu metode. Sampai sejauh ini kita sudah tahu OOP-nya C#, kita lihat konsolnya seperti ini ya. Berikutnya, di video berikutnya akan saya jelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan fitur C# agak lebih lanjut ya, agak advance. Jadi kita berusaha pelan-pelan dari yang simple dulu, setelah itu ke advance. Di video berikutnya akan saya coba bahas yang konstruktor, metode, properti, dan hal-hal yang mungkin teman-teman ini agak ini apa nih, get, set, get. Jadi ini adalah getter, setter. Konsep ini sebetulnya itu sudah ada di Java juga, malah di Java itu eksplisit ya, ada getter, setternya. Cuma kalau di .NET, terutama C# ini, itu dibikin secara implisit. Jadi get setnya itu nanti akan diterjemahkan ke dalam semacam, kalau di Java itu bytecode, kalau di .NET itu ada namanya intermediate language, tapi ini adalah sama. Ya ini nanti ada metode yang get sendiri, ada set sendiri. Kita sudahi dulu pembahasan video episode ini. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan seperti biasa, kalau Anda enjoy dan menikmati video series atau seri video belajar.net ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan akan sangat berguna, dan saya akan sangat berterima kasih sekali jika Anda merasa kalau ini menikmati, berbagilah dengan teman-teman, yaitu silakan share link saya akan sering-sering share ini juga nanti di LinkedIn. Video ini juga menandakan selanjutnya tidak hanya 1 minggu sekali ya, karena sudah mulai ada banyak permintaan yang langsung ke inbox yang LinkedIn saya, dan di YouTube-nya juga sudah ada yang minta. Tapi mohon maaf kalau yang minta tiap hari, untuk saat ini belum bisa ya teman-teman, karena saya harus bagi waktu dengan kerjaan sehari-hari, dan nyiapin materi ini juga tidak cepat karena harus hati-hati. Saya tidak mau mengecewakan teman-teman yang mau belajar .NET kalau saya ngasih materinya asal-asalan dan gak ada konsepnya. Oke. Oh, sebelum saya akhiri, saya akan buka ini, itu referensi resminya. Nah, kalau ada yang tanya ke saya, Pak, nggak ada e-booknya? Ada. Anda tinggal masuk ke learn.microsoft.com seperti ini, kemudian pilih .NET, ya, dan pilih aja mau fokus ke bahasa yang mana gitu. Ini ada C#, ada F#, ada Visual Basic, dan yang nggak tertulis di sini tuh C++ ya, manage C++. Nah, kita masuk ke C#-nya. Kemudian seperti biasa, get started. Anda mulai dari sini ya. Ini ada hello world. Tetapi kalau kita membaca ini apa adanya, agak ribet ya. Menurut saya harus ada kayak semacam step by step yang realnya. Ini hanya untuk seperti ini toh C# gitu. Dan ini bagi saya ini adalah e-booknya C#. Kenapa? Karena ini bisa di-download. Nah, ini ada link ini nih, download PDF. Kalau Anda download ini, ya, nanti satu topik C# ini akan dia kumpulkan dalam satu PDF. Jadi ini di-generate on the fly ya, PDF-nya ya. Makanya ini dia butuh waktu untuk tidak hanya download tapi juga generate-nya. Kita kembali ke tadi itu mana ya? PDF ini akan sama persis organisasinya dengan teman-teman kalau lihat yang tadi ya, dokumentasi online-nya itu. Satu hal yang perlu saya tekankan, dokumentasi ini juga open source ya. Jadi nggak usah khawatir, dokumentasi ini open source. Saya buka satu tab lagi aja deh. Learn. Kembali lagi tadi itu yang C#. Ini open source ya. Open source, contohnya ini gampangnya untuk membuktikan ini open source atau tidak. Ini ada icon pensil, Anda klik edit, larinya ke repo-nya
dokumentasi ini, repo GitHub. Nah, ini dia. Ya, Anda pasti sudah familiar kan, ada issues, ada pull request ya. Jadi teman-teman kalau mau, ini dokumentasinya nggak bagus, atau nggak jalan, atau busuk, atau apa. Tapi harus sebutkan ya busuknya di mana, nggak jalannya kenapa. Syukur-syukur kalau bisa ada semacam repronya gitu. Atau yang jelas-jelas menunjukkan nggak bisa ini gitu. Nah, ini ada contoh breaking change. Ini yang report ini bukan orang Microsoft ya, Dennis Brickett. Karena apa? Kalau orang Microsoft tuh biasanya organisasinya itu Microsoft gitu. Atau dia nanti ada kayak markingnya dia member atau kolaborator. Ini bukan orang Microsoft. Dan dia behavioral change, oke. Mungkin dia nggak nulis lengkapnya di sini ya. Mungkin dia merujuk dari repo lain, reponya ASP.NET Core. Ini salah satu cara untuk melaporkan isu atau ada masalah di dokumentasinya. Atau mungkin, ini nggak up to date gitu. Oke, PDF-nya sudah kelar. Jadi persis sama, ini ada getting started. Sama. Bahkan bisa ada TOC-nya atau table of content-nya. Jadi ini adalah e-book ya teman-teman. Ini adalah e-book. Kalau Anda bilang nggak ada e-booknya ya sudah nggak zaman ya. Ini e-book ya. Ini e-book dan kita lihat ini size-nya berapa. Saya misalnya download. Saya taruh di, ya download aja deh. Download sisap. Ini kalau kita save. Ini besarnya lumayan ya. Sekitar 32 mega. Ya, 32,2 mega. Ini sisap. Double klik. Nah, ini sekarang dibuka di lokal saya. Tuh. Sudah bisa. Dan ini udah bagus. Ini ada kayak semacam outline-nya sama dengan yang di webnya. Ada tutorial. Nah, fundamentalnya ada di sini ya, teman-teman. Program structure-nya apa. Ya, seperti tadi saya bilang ada type system, ya kan, ada OOP-nya, ada functional teknik, exception, error, coding style, bla bla bla. Kita tadi baru bahas di sininya, tapi itu pun juga belum semua. Saya akan lanjut bahas OP di video berikutnya. Plus nanti dari OP itu kita akan mulai melangkah pelan-pelan ke type system. Ya. Dan type system ini ada bukunya, tapi tidak ada versi lengkapnya di PDF ini atau dokumentasi sisap ini. Ada teorinya. Jadi minggu depan akan saya kasih tahu buku apa yang saya pakai untuk belajar type system secara detail. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like, subscribe jika Anda enjoy. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting yaitu apa? Coding itu bahagia ya, teman-teman. Oke. Bye-bye.